Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama itu ada Nabila Rizky Amanda, Indah Dewanti Rahmalia, Normalita Hidayat, Mutiara Ilyas, dan Muhammad Riki Darusman. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis mengenai best practice layanan publik sebagaimana bagian dari proses pembelajaran dalam pelatihan dasar CPNS di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Melalui pembahasan ini, kami akan mengulas praktik pelayanan publik yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mengaitkannya dengan penerapan nilai-nilai berakhlak sebagai core value ASN. Oke teman-teman, jadi kita sebelum memulai diskusi kali ini, kita nonton videonya terlebih dahulu, oke? Saya izin share screen. Sudah kelihatan semua? Sudah. Aman ya? Kita tidak akan pernah tahu kapan kita terjatuh di titik lemah, terhenti di titik lelah. BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik tanpa membedakan peserta umum maupun peserta BPJS. Jemput bahagiamu, tetapkan tujuan, teruskan langkah kehidupan bersama BPJS. Melindungi tanpa memilih. Oke, kalau dari video, mungkin ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan analisa dari video tersebut, teman-teman. Silakan. Dari aku dulu ya. Kalau aku suka dengan tagline-nya melindungi tanpa memilih. Berarti em, mereka memprioritaskan orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi tanpa pilih-pilih yang pakai BPJS, pakai pasien umum, tetap dilayani dengan prima, dengan berorientasi pada pelayanan yang optimal. Jadi tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, eh, disabilitasnya atau apapun itu tetap diberikan pelayanan yang prima. Itu tagline yang bagus menurut aku. Terima kasih Mbak Muti. Yang lain gimana? Silakan Mbak Indah. Oke, izin masuk ya. Eh, saya setuju sih dengan Mbak Muti tadi ya. Dan tadi juga ada tagline lainnya gitu ya, bahwa no diskriminasi, poin pentingnya. Jadi di sini kan mereka sangat melayani tanpa diskriminasi, jadi tidak membedakan apapun. Dan tadi kalau kita lihat itu terselip ada pelayanan menggunakan bahasa isyarat, kemudian kalau kita lihat juga ada yang membantu di saat ada orang terpuruk, ada yang disabilitas gitu ya, ada juga yang lansia. Jadi memang di sini berarti pelayanannya kan memang mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik ya, pelayanan prima melalui pelayanan yang non diskriminatif. Jadi memang apapun kondisi pasien itu bisa diberikan layanan yang maksimal. Bahkan meskipun mereka adalah BPJS, mereka tidak membedakan layanan antara BPJS dan umum. Ini sih hal yang menjadi poin penting yang aku temukan tadi ketika melihat video itu. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Itu terkait dengan itu juga menjadi notis ya bagi saya terkait dengan eh, meskipun ini video edukasi tentang pemberian layanan BPJS, namun tenang saja masyarakat tenang bahwa walaupun non BPJS juga dan BPJS itu setara kok. Pelayanan itu sama-sama prima seperti itu. Ya, jadi memang eh, itu yang menjadi momok utama terkait dengan edukasi ini bahwa meskipun yang satu bayar, yang satu melalui BPJS,
itu tetap pelayanannya itu yang didapatkan itu setara dan sama-sama pelayanan yang prima. Gitu. Yang lain teman-teman gimana? Setuju sih ya dengan teman-teman gitu. Tadi tagline-nya juga udah bagus ya, melayani tanpa memilih. Jadi nerusin mungkin ya dari Mas Riki gitu bahwa memang apa namanya, mau yang BPJS, mau yang apa namanya, mandiri, semua akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama gitu ya. Maupun tadi misalkan ada dari pasien disabilitas juga tetap terlayani dengan baik gitu ya. Misalkan dengan pemberian apa tadi, atau mungkin pelayanan dengan bahasa isyarat gitu ya, kemudian dengan bantuan, dengan fasilitas sarana prasarana yang sudah ada gitu ya. Jadi semua tanpa diskriminasi dan pasti terlayani. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mbak Normalita. Gimana yang lain? Silakan Mbak Nabila. Oke, baik. Kalau dari saya mungkin menambahkan dari teman-teman semua, memang kalau dari video tadi menunjukkan bahwa semua orang itu pantas untuk mendapatkan akses kesehatan secara merata seperti itu, tidak melihat dari status ekonomi, tidak melihat dari kendala mereka, itu semuanya dilayani dengan sepenuh hati. Nah, tadi juga pelayanan-pelayanannya itu juga tidak hanya terkait pelayanan fisik aja, tapi juga sepertinya tadi ada pelayanan kesehatan mental juga gitu, yang mana selama ini kan mungkin secara awam lebih banyak mengutamakan kesehatan fisik. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa semua pelayanan kesehatan itu dilayani tanpa memandang status seperti itu. Dan juga masalah inklusivitas tadi juga ya, eh, bahwa dari SDM-SDM-nya juga kompeten untuk melayani pasien dari berbagai kendala, entah itu lansia, anak-anak, dan juga mungkin yang disabilitas sekalipun. Mungkin seperti itu. Kalau dari pelayanan sih ini sangat orientasi pelayanan ya. Seperti itu sih kalau dari video tadi. Terima kasih Mbak Nabila. Jadi mungkin kalau dari secara keseluruhan kita sepertinya sama-sama sepakat ya terkait dengan video tersebut bahwa eh, memang komitmen itu menjadi sangat-sangat penting dalam memberikan pelayanan sama seperti adanya tenaga kesehatan ataupun tenaga SDM yang mumpuni terkait dengan bahasa isyarat jikalau nanti ada yang tidak paham dengan bahasa atau mungkin memiliki keterbatasan dalam berbahasa seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan teman-teman lain? Jikalau tidak ada, kita tutup. Oke, kalau misalnya seperti itu, semoga diskusi kita menjadi apa namanya evaluasi kembali bagi kita, bisa menjadi suatu batu lompatan untuk bisa menjadi pribadi dan juga memberikan pelayanan sebagai ASN menjadi lebih baik seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Mas kasih. Riki dan teman-teman. Terima Ya, terima kasih kasih. semuanya. Demikian pemaparan dari kami. Semoga pembahasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sebagai ASN, kita juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi, kolaborasi, serta menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari materi, kami memohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.